Shalom, puji Tuhan, selamat berhari Minggu buat seluruh sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan juga sidang jemaat Tiranus. Kami bersyukur ya Tuhan, bila sepanjang hari ini seluruh sidang jemaat-Mu dapat kembali menyambut hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini masih dalam tema iman, menang dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih, menang dalam iman itu adalah bahwa kita mengandalkan iman kita di dalam setiap perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Mari kita buka di Markus 5 ayat 21 sampai 34. Markus 5 ayat 21 sampai 34. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia rasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Yairus dan juga perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun ini, dia disembuhkan, diselamatkan, dipulihkan hanya oleh karena imannya. Yesus bersabda dan sembuhlah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita juga mempunyai banyak pergumulan ya. Di dalam peperangan, tidak hanya kita melawan segala yang terlihat, tetapi kita juga melawan yang tidak terlihat. Apakah yang tidak terlihat itu? Yang tidak terlihat itu adalah pergumulan, ketakutan, kekhawatiran. Itu adalah hal-hal yang tidak terlihat dan itu yang menjadi musuh kita ya. Kita dihadapkan oleh sesuatu yang kadang-kadang sangat tidak kita harapkan ya. Kita takut, kita khawatir ya. Dan kita tahu untuk menghadapi itu, untuk melawani itu hanya dengan iman. Sebab dengan iman itulah Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Ya. Mengapa hanya dengan iman?
kita buka di Ibrani 11 ayat 1. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi karena iman ya, definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita merasa ketakutan, kita merasakan khawatir, kita berharap hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan disitulah iman yang timbul, yang akan memberikan jalan keluar ya. Hanya imanlah yang dapat membawa kita melalui setiap masa-masa sulit kita ya. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang ya, kita tidak pernah melihat sosok Tuhan Yesus. Tetapi kita mengimani, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus akan turun tangan, Tuhan Yesus akan campur tangan untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang ajaibnya Tuhan. Itulah ya, iman yang membuat kita menjadi menang ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga tahu ya bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Kita buka di Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, di kalimat yang terakhir dari ayat ini, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan, maka marilah kita hidup dengan iman yang sungguh-sungguh, bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, seperti kepada Yairus dan seperti kepada perempuan yang pendarahan. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong kita ya, karena orang benar hidup oleh iman. Tetapi bukan hanya sekedar iman ya, tetapi kita pun juga harus berusaha, kita juga harus berjuang, kita harus mengusahakan dan mewujudkan apa yang kita imani. Kalau kita mengimani bahwa kita sembuh, maka kita pun harus melakukan pengobatan, misalnya seperti itu. Kalau kita mengimani bahwa Tuhan menyelesaikan perkara kita, ya marilah kita juga bekerja, berjuang untuk menjadikan apa yang kita imani itu betul-betul terrealisasi, seperti itu ya. Yang penting Bapak Ibu yang terkasih, janganlah sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, janganlah kita kecewa ya kalau misalnya apa yang kita imani, apa yang kita perlukan, apa yang kita mohonkan daripada Tuhan belum dijawab Tuhan. Tetapi tetap percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Sebagai ayat terakhir kita buka di Mazmur 31 ayat 24. Supaya kita tetap berada di dalam iman. Mazmur 31 ayat 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Amin ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa dengan iman kepada Tuhan Yesus kita dapat melalui setiap masa-masa sulit hidup kita, kita dapat melalui segala pergumulan kita dapat mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Maka kita harus teguh, kita harus kuat di dalam iman kita. Jangan goyah, tetapi terus memandang Tuhan ya. Seperti yang Mazmur katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menguatkan kita semua. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan juga sidang jemaat Tiranus, mari kita beroleh menang dalam iman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.